Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan kedatangan kita menjadi penyebab terbukanya pintu surga insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah sampai pada golongan orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit karena Allah, maka kalau dia pergi di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore hari. Kalau dia datang di sore hari, walaupun cuma sebentar, 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi hari. Begitu janji Nabi dalam hadis yang sahih. Begitulah malaikat mencintai orang-orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Baik, itu sekedar pengingat ulang. Kita sambung golongan berikutnya yang didoakan oleh malaikat, yaitu orang-orang yang mengajak kebaikan pada orang lain. Orang-orang yang menyeru untuk berbuat baik. Dan ini adalah golongan yang Allah sendiri mematenkan mereka. Salah satu daripada amalan yang jangan hilang di muka bumi adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau amalan ini hilang, maka kita sudah mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang saleh hanya untuk dirinya sendiri tidak bisa menolak azab Allah. Orang yang saleh, yaitu saleh terhadap dirinya sendiri, salat tidak pernah tinggal, berjamaah, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian malam tahajud, hari-hari baca Quran, saleh terhadap dirinya sendiri. Dia dipuji Allah, tapi tidak termasuk golongan yang bisa mencegah azab Allah. Siapa yang bisa mencegah azab Allah? Yaitu satu level di atas saleh, disebut dengan muslih. Jadi bukan saleh tapi muslih, bertambah satu huruf. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Dan Allah tidak akan mengirimkan bala, menzalimi suatu hamba selama di dalam kelompok itu, masyarakat itu, ada orang-orang yang muslihun, orang-orang yang memperbaiki orang lain. Nah,
Di sini bedanya orang saleh dengan muslih. Saleh hanya baik untuk diri sendiri, muslih selain baik untuk diri sendiri, dia berjuang untuk memperbaiki masyarakatnya. Kehadiran mereka lah yang bisa menolak azab Allah. Tanpa mereka, kita akan berulang-ulang ditimpa azab oleh Allah. Maka suaranya orang-orang yang vokal hari ini, suaranya orang-orang yang memikirkan rakyatnya, membela kebaikan di tengah-tengah masyarakat yang rusak, kita harus berterima kasih kepadanya. Karena dengan keberaniannya mengkritik, mencegah, mengajak, itulah yang membuat Allah masih sayang kepada kita. Jadi jemaah rekan Allah, berbuat baik termasuk salah satu anjuran Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau berbuat baik. Jadi bahasa istabaqa itu bukan sekedar begitu bertemu kebaikan berbuat, tidak. Musabaqah, dari sabaqa yusabiqu itu musabaqah, berlomba-lomba. Kita ini kadang-kadang tidak berusaha mencari dan berbuat baik kecuali ketika kebaikan itu ada di depan mata. Padahal yang Allah suruh adalah berlombalah. Yang namanya berlomba, cari kebaikan. Jangan hanya kasih sedekah kepada yang sudah berada di depan mata. Jadi kalau ketemu pengemis, kasih. Tidak ketemu, hari itu, besok, lusa, tidak pernah sedekah. Kapan ketemu dia beri. Ini bukan musabaqah. Musabaqah itu dalam hari-harinya berfikir bagaimana caranya dia mencari kebaikan. Dia kirimkan ke rumah-rumah orang miskin setiap harinya. Ini yang disebut fastabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lombalah engkau dalam berbuat baik. Kenapa harus berlomba dalam berbuat baik? Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kita ini kalau sudah dicintai Allah, tidak ada penghalang dari manusia yang bisa mencegah cinta Allah. Tapi kalau kita mencintai sesama manusia, kalau Allah tidak mencintai, Allah bisa putuskan cinta itu. Dalam hidup hari-hari kita, ketika kita mencintai seseorang, 20 tahun kita mencintainya, ternyata dikawini orang, padahal sudah habis modal untuk traktir bakso, beli mie goreng basah, tiap hari kirim ini, kirim itu. Yang cinta keluar dari mulut berbagai kalimat. Ada yang sampai mengaitkannya dengan Allah. Ana uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Padahal buat maksiat cint, kerjanya maksiat juga, tapi dalam bahasa mencintai karena Allah. Ini hal begini diputuskan Allah. Allah bisa melepaskan semua cinta. Yang tidak bisa dilepaskan dari diri kita adalah cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai, tidak ada makhluk yang bisa mencegahnya. Kalau Allah sudah membenci, tidak ada makhluk yang bisa mencintai. Maka raihlah cinta Allah dengan cara berbuat baik. Allah senang sekali kepada orang yang berbuat baik. Malaikat juga begitu, sangat senang kepada orang yang berbuat baik, dipuji-puji, diminta ampun oleh malaikat. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, kalau tidak salah riwayat Muslim, hadis itu menceritakan tentang malaikat menjelma menjadi seorang manusia lalu menghadang seorang yang mengunjungi saudaranya di kampungnya. Jadi ada orang yang merencanakan berziarah ke rumah saudaranya di kampung yang berbeda. Dia datang sebagai musafir, dia datang ke kampung saudaranya untuk tujuan silaturahim. Lalu Allah mengutus malaikat menjelma jadi manusia. Lalu dia bertanya dan menghadang. Dia hadang orang ini di tengah jalan. Dia bertanya, mau ke manakah engkau? Dia mengatakan, ke rumah fulan, saudaraku. Ada kebaikan apa, ada maslahat apa engkau dapatkan kalau engkau kunjung begini? Nah, jadi pertanyaannya, kalau engkau berkunjung begini, engkau dapat apa?
Lalu orang ini menjawab, aku tidak mendapatkan apapun kecuali hanya niatku karena Allah untuk mengunjunginya. Karena ada sebahagian orang kunjungan untuk dapat jabatan, untuk bisa dilihat oleh si orang yang kita kunjung. Jadi kita ini tidak dimutasi ke tempat yang lain. Ada yang berkunjung supaya dapat hadiah, macam-macam. Tapi orang ini mengatakan, aku berkunjung karena Allah, tidak dapat apapun darinya. Lalu malaikat ini mengatakan, anta tayyibun wa taba mamsyak. Engkau itu orang baik dan setiap langkahmu baik. Maka coba lihat, malaikat mencintai orang yang baik. Kata malaikat, satu langkah berkunjung karena kebaikan, setiap satu langkah itu dihitung kebaikan oleh Allah. Setiap satu langkah, satu kali tapak kaki, begitulah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah cinta, apa yang kita dapatkan? Surga. Tapi kalau orang yang cinta, apa yang kita dapatkan? Pujian. Itu pun kalau dapat pujian. Ada yang tidak pernah muji setelah kita berbuat baik. Ada yang terima kasih pun tidak. Sering kita mengeluh setelah kita berbuat baik, kita antarkan kuah, kita suruh anak nak antarkan kuah ke rumah fulan. Ketika diantarkan, anak kita balik, lalu kita bertanya, sudah diantarkan nak? Sudah mak. Apa yang dibilang tadi? Tak bilang apa-apa, tak ada terima kasih, tak ada. Kurang ajar, terima kasih anak. Dari rencana berbuat baik keluar kalimat kurang ajar. Kurang ajar, terima kasih pun tak ada. Besok-besok tak usah kasih lagi. Begitulah berhadapan dengan manusia. Paling dapat pujian kalau dia puji, kalau dia terima kasih, kalau dia balas. Kalau dia balas, mungkin tidak pernah dibalas. Pernah kita beri piring, kita tinggalkan di sana, sengaja kita suruh tinggalkan biar dibalas. Kan ada tipe orang kadang-kadang, tinggalkan aja piringnya nak, tak usah disalin. Nak payah pesuh tadi. Kita berharap besok dapat kuah dari dia ke rumah kita, ternyata piring kosong dipulangkannya. Bertambah-tambah rasa sakit hati. Lalu kita mengatakan ke anak kita, baru kurang ajar, uronyo beri-beri kurang ajar. Begitulah kita berhadapan dengan manusia. Itu contoh berbuat baik pada manusia. Maka jangan harap dari manusia. Manusia itu jembatan kita untuk menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik itu berbuat kerana Allah. Allah kalau balas, mana ada yang model-model 1 kali lipat? Tidak, minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Maksimal suka-suka Allah. Allah bisa masukkan ke surga orang yang sekali berbuat baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Riyadhus Salihin pun disebutkan bagaimana seorang pelacur yang berbuat zina tapi masuk surga hanya kerana memberi minum seekor anjing. Kebaikannya ikhlas dia lakukan kerana anjing sedang kehausan. Nabi menyatakannya dia masuk surga penyebabnya itu. Kalau anjing kita tolong bisa masuk surga, apalagi orang. Tapi itu kejadian itu perlu dipahami, itu Nabi ingin menggambarkan rahmat Allah begitu luas sampai kepada pelacur yang setiap hari melanggar syariat, ketika sekali berbuat baik Allah bisa berikan surga. Itu bukan disuruh berbuat begitu. Jadi jangan ada rencana setelah ini kita jadi pelacur, cari anjing, kasih minum, tetap neraka. Itu yang mau digambarkan adalah rahmat Allah, suka-suka Allah. Surga milik Allah, neraka milik Allah. Kalau Allah ingin mengatakan bahawa engkau surga, apa memangnya? Siapa yang mau protes? Maka kita tidak berhak menyurgakan orang lain, juga kita tidak berhak menerakakan orang lain. Jadi enggak usah keluarkan kalimat ahli neraka, orang itu, kelompok itu ahli neraka. Tidak perlu. Kenapa? Bukan hak kita. Bahkan kitalah yang mungkin menjadi penduduk neraka karena kesombongan merasa diri paling benar, merasa diri paling alim, merasa diri paling hebat. Mungkin kitalah penduduk neraka. Orang yang kita harap-harapkan masuk neraka, ternyata dialah penduduk surga. Maka jemaah melakukan Allah itu kalau berbuat baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anjing bisa menyebabkan
bantuan kepadanya menyebabkan masuk surga, apalagi memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, mengasuh, memelihara. Jawablah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang berbuat baik dicintai Allah, lalu kemudian dicintai dan didoakan oleh malaikat. Nah, di sini hadis menunjukkan bahawa malaikat mendoakan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan bumi, seluruh penduduk langit dan bumi, kata Nabi. Apa yang mereka lakukan? Hatta namlah fi juhriha wa 'ala al-hut, penduduk langit, penduduk bumi, kata Rasulullah, sampai semut di dalam lubang dan ikan paus di tengah lautan. Jadi Nabi menyebutkan dari mulai binatang terkecil di dalam lubang sampai binatang terbesar di tengah lautan, semua mereka la yusalluna ala muallimin nas al-khair, mereka senantiasa mendoakan orang-orang yang menebarkan kebaikan di antara sesama manusia. Rupanya doa malaikat, doa binatang, doa binatang air, binatang darat, semua makhluk hidup yang dicipta Allah, semuanya mendoakan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Itu hebatnya orang yang mengajak kebaikan. Oh, bagaimana ikan paus tahu bahwa kita melakukan kebaikan? Tentu mereka diberitahu. Mereka diberitahu oleh Allah, mereka diberitahu oleh malaikat dengan izin Allah. Fulan di atas darat telah mengajarkan kebaikan, fulan, semua mereka mendoakan, memohon ampun. Makanya orang-orang terdahulu itu hari-hari mereka hiasi dengan mengajak orang berbuat baik. Tidak ada kesempatan hidup mereka kecuali mereka gunakan untuk berbuat baik. Maksiat bisa terjadi, tapi usahakan minimalisir, jangan diperbesar. Kita ini tidak bisa hilang dari dosa. Cacat kita adalah dosa, dan itu menempel pada diri kita. Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam selalu berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi orang yang berdosa sebaik-baik mereka yang segera bertaubat. Ini menunjukkan kita tidak bisa hilang dari dosa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bayangkan bagaimana mulianya orang mengajak pada kebaikan, didoakan oleh semua makhluk langit dan makhluk bumi. Bahkan Allah pun memuji-muji mereka. Kemudian berbuat baik pun pahala yang terbesar dan paling dahsyat, dia mendapatkan pahala multi level marketing. Ini hebatnya orang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, barang siapa yang mengajak pada kebaikan, dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diajaknya. Bayangkan, satu orang guru mengajarkan Al-Quran pada satu orang anak. Ini paling minimal, satu orang anak. Anak ini berhasil baca Quran, seluruh kebaikannya semenjak belajar dengan kita Al-Fatihahnya sudah benar. Kemudian dia mulai mengaji, seluruh kebaikannya selain untuknya dikopi oleh Allah, kemudian dipaste, ditempel ke catatan amal orang yang mengajarkan Quran pertama untuknya. Dia punya murid lagi, ternyata dia lebih hebat daripada kita. Dia kemudian sambung ke pesantren. Selepas pesantren mungkin dia entah ke mana, ke luar negeri, pulang dirikan pesantren. Muridnya sampai ribuan. Seluruh ribuan itu dikopi paste oleh Allah kebaikannya, diberikan kepada yang mengajarkan gurunya.
diberikan ke gurunya, dikopi lagi, diberikan kepada yang mengajarkan gurunya, terus sampai ke atas. Masya Allah, menjamurnya pahala kita. Satu kebaikan meledak di bawah. Sama seperti orang-orang yang mengerjakan multi level marketing. Satu orang dia ajak, lalu yang orang ini mengajak orang lain, terus belanja sampai menjadi piramida. Begitulah hebatnya orang-orang mengajarkan kebaikan. Jadi jemaah mereka Allah, jangan merasa putus asa dan tidak bersemangat ketika kita mengajarkan anak. Anak inilah penyebab kebaikan dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan sederhana. Anak kita ajarkan, nak, kalau ketemu orang tua, salam, cium tangannya. Kalau kamu di tempat orang tua yang sedang duduk, jangan lewati dan langkahi di depan mereka. Itu tidak baik. Jangan langkahi makanan. Kalau makan dengan tangan kanan, kalau begini, kalau begitu. Sederhana, hanya sekedar kita bilang begitu saja. Anak kita satu berubah keadaannya. Terus seluruh kebaikannya setelah berubah Allah catat untuknya ketika dia balik. Kemudian Allah berikan untuk kita. Dia punya anak lagi, cucu kita, seluruhnya diajarkan kepada anaknya. Cucu kita dikirimkan pahalanya untuk kita. Punya cicit kirimkan pahala untuk kita. Yang mengajak satu kebaikan dikirimkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sia-sia dalam mengajak kebaikan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ketika anak melawan sekali, ini kita ajak kebaikan, anak melawan, sekali dia melawan, mungkin karena sifat keanak-anakannya, langsung kita mengatakan bahawa kalau enggak mau buat baik, ya sudah, kamu dalam neraka, ayah sama mama mau masuk surga, kamu aja dalam neraka. Lalu kita putuskan mengajarkan dia, direbut oleh syaitan, berubah jadi orang yang buruk, perilakunya perilaku orang yang jahat. Gara-gara kita berhenti mengajarkannya, seluruh kejahatan yang dia lakukan Allah juga kirimkan kepada kita. Kenapa? Kita lepaskan tanggungjawab kita sebagai orang tua. Ini resikonya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, tidak akan Allah hilangkan sedikit pun kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Nah, sebagai penutup, yang perlu kita ketahui berikutnya, mengajarkan kebaikan itu tidak mesti dengan lisan. Jadi jangan mengira mengajarkan kebaikan itu harus jadi ustaz, jadi tengku, jadi guru. Tidak. Tidak semua orang bisa ke situ, dan tidak semua orang Allah berikan kelebihan untuk itu. Kita punya kelebihan masing-masing. Kebaikan yang diajarkan tidak mesti kita bicara, mengeluarkan ayat, mengeluarkan hadis, tidak mesti. Kita beri suri tauladan saja pada anak kita sudah cukup. Kita tidak ngomong apa-apa, karena tipe kita mungkin tipe pendiam, tidak banyak ngomong. Lalu tapi kita dilihat oleh anak kita profil ayah yang baik. Kita sayang istri, kita cari nafkah ikhlas karena Allah. Anak kita pegang di tangan, bawa ke musalla agar dia bisa salat. Ngomong enggak ada, tidak bisa, tidak banyak bicara. Tapi dia lihat pakaian ayahnya, pakaian ibunya, waktu ayahnya bicara penuh dengan kelembutan, jadi sandaran hidup dia. Itu pun kebaikan, walaupun tidak mengucapkan apa-apa. Karena tadi Nabi mengatakan yang menunjukkan, bukan yang melafazkan kebaikan, yang menunjukkan kebaikan. Itu qudwah, itulah suri tauladan yang paling hebat. Karena selama ini orang banyak setelah mengajak orang lain berbuat baik, dia sendiri tidak berbuat baik. Ini Allah tidak akan berikan apapun untuknya. Allah tidak berikan apapun. Seorang ayah mengajak anaknya ke musalla, nak pergi ke musalla, pergi salat, nak pergi Jumaat, nak pergi ini, nak pergi itu, tapi dia sendiri tidak pernah pergi. Maka munculkan di sebahagian masjid cuma anak-anaknya yang muncul. Ketika kita tanya, "Oh ayah dengar." Tiap hari begitu. "Oh ayah di rumah, ayah di rumah." Anaknya aja yang muncul di masjid, Pak. Orang tuanya tidak pernah muncul. Difikirnya dengan anaknya muncul dikirimkan kebaikan. Tidak. Kalau kita sendiri pun tidak melakukan kebaikan itu, Allah tidak kirimkan apa-apa. Baik, kalau begitu kesimpulannya, berbuatlah baik. Selama hayat masih dikandung badan, teruslah berbuat baik.
Walaupun sekali-sekali kita terjebak ke dalam keburukan, tapi mudah-mudahan Allah hapuskan keburukan kita. Tertinggallah kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kita berbahagia bersama keluarga kita di dalam surganya nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.